Halo, perkenalkan saya Ferdian Suryawibowo dengan NIM 12022220067. Nah, saya dari kelas SI 4601. Di video ini, saya akan mempresentasikan makalah kelompok saya dengan judul Meningkatkan Efektivitas Mahasiswa dalam Mengelola Waktu dan Mengatasi Prokrastinasi Melalui Penetapan Tujuan Pribadi. Nah, langsung aja mari kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu bagian abstrak. Nah, bagian abstrak ini menjelaskan makalah ini membahas pentingnya penetapan tujuan pribadi dalam manajemen waktu mahasiswa dan mengatasi prokrastinasi. Penetapan tujuan pribadi memberikan dasar yang kuat untuk meningkatkan motivasi dan disiplin diri. Makalah ini juga menjelaskan mengapa mahasiswa perlu memiliki tujuan pribadi yang jelas, menawarkan strategi praktis untuk mengatur waktu secara efektif, dan memberikan wawasan tentang teknik mengatasi prokrastinasi juga. Dengan memahami dan menerapkan praktik penetapan tujuan pribadi, mahasiswa diharap dapat meningkatkan penggunaan waktu, terus produktivitas, dan juga mencapai keberhasilan dalam studi mereka. Nah, terus kita lanjut ke bagian bab 1, pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama, bagian latar belakang nih. Dalam latar belakang dijelaskan mengelola waktu dengan efektif merupakan tantangan yang dihadapi oleh banyak mahasiswa. Prokrastinasi, yaitu kecenderungan untuk menunda-nunda tugas penting, menjadi hambatan dalam mencapai tujuan akademik. Penetapan tujuan pribadi di sini memiliki peran yang penting dalam mengatasi tantangan waktu dan prokrastinasi itu. Nah, tujuan pribadi dapat memberikan arahan yang jelas, membantu memprioritaskan tugas dan memfokuskan upaya pada hal-hal yang relevan dengan tujuan akademik dan pribadi. Nah, tujuan yang spesifik dan relevan akan memberikan motivasi intrinsik dalam penanganan prokrastinasi. Tujuan pribadi sangat membantu mengatasi godaan untuk menunda pekerjaan dan mengoptimalkan penggunaan waktu mahasiswa. Selanjutnya kita masuk ke bagian contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari nih. Di sini ada 4, yaitu yang pertama penyelesaian tugas kuliah, yang kedua ada persiapan ujian, yang ketiga ada penyeimbangan studi dan kehidupan pribadi, dan yang terakhir ada pengembangan keterampilan pribadi. Nah, itu tadi beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dan semua contoh ini penetapan tujuan pribadi akan membantu mahasiswa dalam mengelola waktu dan mengatasi prokrastinasi dengan lebih efektif. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Di sini ada bagian yang pertama adalah manajemen waktu. Nah, di sini ada definisi itu dari manajemen waktu. Manajemen waktu adalah pendekatan sistematis untuk mengoptimalkan penggunaan waktu. Ini melibatkan perencanaan, pengaturan prioritas, penggunaan alat bantu, dan penerapan teknik-teknik khusus. Nah, penelitian menunjukkan bahwa perencanaan tertulis akan meningkatkan produktivitas. Terus pengaturan prioritas berpengaruh pada keberhasilan akademik. Juga penggunaan alat bantu akan membantu mengatur jadwal. Dan teknik-teknik seperti Pomodoro misalnya akan mengurangi prokrastinasi. Terus menggunakan definisi dan data konkret, kita dapat mengembangkan strategi dan keterampilan manajemen waktu yang efektif. Selanjutnya kita masuk ke aspek-aspek manajemen waktu. Nah, di sini ada 6 aspek-aspek penting dalam manajemen waktu. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengaturan prioritas, yang ketiga ada penggunaan alat bantu, yang keempat ada pemecahan tugas, yang kelima ada pengelolaan gangguan, yang keenam ada evaluasi dan penyesuaian. Nah, dengan kita memperhatikan aspek-aspek ini, kita dapat meningkatkan efektivitas kita dalam mengelola waktu, meningkatkan produktivitas kita, dan juga mencapai tujuan kita dengan lebih baik. Selanjutnya kita masuk ke gejala manajemen waktu yang buruk. Nah, di sini kita mengambil dari Atkinson tahun 1958. Di sini Atkinson mencetuskan 7 gejala. Yang pertama ada penundaan atau prokrastinasi, yang kedua ada tidak mampu mengatur prioritas, yang selanjutnya ada kurangnya perencanaan, yang keempat ada kurangnya pengawasan diri, dan yang kelima ada keterlambatan dan kurangnya kedisiplinan. Yang kelima ada stres dan kecemasan, serta yang terakhir ada produktivitas yang rendah.
Nah, dengan menerapkan strategi dan keterampilan manajemen waktu yang tepat, kita bisa mengatasi gejala-gejala tersebut dan mengoptimalkan penggunaan waktu kita. Nah, kita lanjutkan ke prokrastinasi. Di sini ada definisi dari prokrastinasi ini. Prokrastinasi adalah menunda dengan sengaja kegiatan yang diinginkan walaupun mengetahui bahwa penundaannya dapat menghasilkan dampak yang buruk ke kita. Ada beberapa pendapat tentang pengertian prokrastinasi. Nah, diantaranya ada prokrastinasi sebagai perilaku penundaan tanpa permasalahan tujuan dan alasan penundaannya. Kedua, ada prokrastinasi sebagai kebiasaan atau perilaku individu yang melibatkan komponen perilaku dan struktur mental yang saling terkait. Dan yang terakhir ada prokrastinasi sebagai kecenderungan seseorang untuk menunda-nunda mengerjakan atau menyelesaikan tugas dan pada akhirnya mengakibatkan kecemasan. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi dalam bidang akademik. Nah, di sini kita ada beberapa faktor yang mempengaruhi prokrastinasi di bidang akademik. Yang pertama ada konsep diri, yang kedua ada tanggung jawab, yang ketiga ada keyakinan diri dan kecemasan evaluasi. Yang keempat ada kesulitan dalam mengambil keputusan, yang kelima ada pemberontakan terhadap kontrol, yang keenam ada kurangnya tuntutan dari tugas, yang ketujuh atau yang terakhir adalah standar yang terlalu tinggi. Nah, itu tadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi prokrastinasi dalam bidang akademik. Nah, ini ada dalam prokrastinasi ada faktor internal juga ada faktor eksternal yang mempengaruhinya. Jika dalam faktor internal ada beberapa contoh yaitu kondisi fisik dan kesehatan serta psikologis. Kalau dalam faktor eksternal, contohnya seperti meliputi pola asuh orang tua, lingkungan keluarga, masyarakat, serta lingkungan sekolah. Nah, kita beralih ke selanjutnya, yaitu ada hubungan antara manajemen waktu dengan prokrastinasi pada mahasiswa. Nah, manajemen waktu yang buruk berhubungan dengan prokrastinasi pada mahasiswa. Data penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan. Nah, ini ada beberapa penelitian yang kami cantumkan di sini dan bisa dibaca, yaitu dari Steele tahun 2007, Tisch dan Baumetry tahun 1997, juga ada Sirois dan Physically 2013, dan Chunsu dan Choi 2005. Nah, itu tadi adalah beberapa data penelitian yang kami dapatkan. Terus kita beralih ke bab 3 yaitu pembahasan. Nah, di sini ada beberapa bagian dari pembahasan. Yang pertama ada hasil penelitian. Nah, di sini ada definisi dari personal goal. Personal goal itu apa sih? Personal goal adalah tujuan yang ditetapkan oleh seorang individu untuk mencapai hasil atau keadaan tertentu dalam kehidupan pribadi mereka. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa kita harus memiliki personal goal ini. Yang pertama ada karena personal goal dapat memberikan arahan dan fokus pada kehidupan. Yang kedua ada meningkatkan motivasi intrinsik. Yang ketiga ada mengukur kemajuan dan pencapaian kita. Yang keempat ada meningkatkan rasa kontrol atas hidup. Nah, itu tadi ada beberapa alasan mengapa personal goal itu penting. Yang selanjutnya ada strategi untuk mencapai personal goal. Nah, di sini ada beberapa strategi, ada 6 ya di sini. Nah, itu yang pertama ada menetapkan tujuan yang smart atau pintar. Yang kedua ada membuat rencana tindakan yang terperinci. Yang ketiga adalah menjadwalkan waktu untuk tindakan mendukung tujuan. Terus ada yang keempat ada mengidentifikasi dan mengatasi hambatan. Yang kelima ada mencari dukungan dari orang-orang terdekat. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah belajar dari kegagalan dan menghadapi tantangan. Nah, itu tadi ada strategi untuk mencapai personal goal. Ya, di sini kita beralih ke selanjutnya ada hasil dari penelitian. Di sini ada 2 hasil penelitian. Yang pertama dari Locke dan Latham tahun 1990, yaitu individu yang memiliki tujuan yang jelas dan spesifik cenderung lebih termotivasi dan berkinerja baik. Nah, terus ada juga penelitian Emos tahun 1999 menunjukkan bahwa memiliki personal goal yang berhubungan dengan nilai-nilai intrinsik berkontribusi pada kebahagiaan subjektif. Individu yang mengarahkan tujuan mereka pada hal yang bermakna secara pribadi akan merasa lebih puas dan berkehidupan lebih bermakna. Selanjutnya ada pembahasan hasil penelitian. Di sini ada pentingnya memiliki personal goal. Yang pertama itu personal goal memberikan arahan, fokus, dan menghindari kebingungan dalam hidup. Kedua ada personal goal meningkatkan motivasi dan kinerja individu. Yang ketiga
adalah mencapai personal goal, memberikan rasa pencapaian, kepuasan, dan membangun kepercayaan diri. Terus strategi untuk mencapai personal goal yaitu menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, realistis, dan dapat dicapai. Dan yang kedua, menggunakan goal setting untuk meningkatkan performa, fokus, upaya, persistensi, dan strategi. Selanjutnya kita masuk ke prinsip utama personal goal dan goal setting. Nah, di sini personal untuk menentukan personal goal kita ada 4 prinsip utama, yaitu difficult, specifically, percentage, feedback. Nah, itu tadi ada 4 prinsip utama untuk mencapai personal goal setting. Nah, selanjutnya kita beralih ke prosedur penggunaan goal setting, yaitu dengan menggunakan SCAM. Nah, SCAM itu apa sih? S, specific, C, challenging, A, attainable, M, measurable, dan P, personal. Nah, itu tadi adalah metode SCAM untuk penggunaan goal setting. Terus kita beralih ke bab 4, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, yang pertama kesimpulan nih. Kesimpulan dari makalah kami itu konsep-konsep dalam teori manajemen waktu berperan sangat penting dalam meningkatkan efektivitas mahasiswa. Penelitian menunjukkan bahwa perencanaan tertulis mengidentifikasi tugas penting, penggunaan alat bantu manajemen waktu, dan teknik Pomodoro memiliki dampak yang positif pada produktivitas dan pengurangan prokrastinasi. Manajemen waktu membantu mahasiswa mengelola waktu dengan efektif dan mencapai tujuan. Namun faktor lain seperti motivasi dan kecemasan juga mempengaruhi prokrastinasi. Pendekatan holistik diperlukan untuk mengatasi prokrastinasi tersebut. Dengan upaya terus-menerus dalam meningkatkan manajemen waktu dan memahami faktor-faktor yang mengaruhi prokrastinasi, mahasiswa diharap dapat mencapai kesuksesan akademik dan mengembangkan keterampilannya dalam mengelola waktu di berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya ada saran. Di sini kita ada 6 saran. Yang pertama, perencanaan yang terstruktur. Yang kedua ada pengaturan prioritas. Yang ketiga ada penggunaan alat bantu. Yang keempat adalah teknik manajemen waktu. Dan yang terakhir, 5, evaluasi dan penyesuaian. Nah, perubahan dalam manajemen waktu membutuhkan kesabaran, disiplin, dan konsistensi. Tetaplah bertekad dan berkomitmen untuk mencapai perbaikan dalam pengelolaan waktu Anda. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat dari makalah tugas kelompok kami. Saya Ferdian Suryawibowo mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai jumpa.